Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 11, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi fikih kita ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab 2 yaitu hudud dan hikmahnya. Yang telah kita bahas adalah seputar pengertian hudud, kemudian macam-macam jaraimul hudud atau maksiat yang pelakunya diberi hukuman had atau hudud, yaitu coba kita sebutkan bersama-sama. Pertama apa? Berzina. Yang kedua qadzaf atau menuduh orang baik-baik berbuat zina. Yang ketiga minum minuman keras. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan macam jaraimul hudud yang selanjutnya. Tapi sebelumnya marilah kita simak video berikut ini. Pemirsa, aksi pencurian kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat terbilang nekat. Pasalnya, pelaku menggasak 2 unit ponsel dari box motor tidak jauh dari korban yang tengah berbelanja. Diduga 2 orang pelaku telah membuntuti korban sebelum melancarkan aksinya. Aksi pencurian di toko sembako di Jalan Bermawi, Pakan Labuah, Kota Bukit Tinggi terekam kamera CCTV. Korban Hilda dan Nursa kehilangan 2 unit ponsel yang diletakkan di dalam box sepeda motor. Korban sempat kebingungan, HP mereka hilang. Setelah diperiksa dari rekaman CCTV, terlihat ponsel mereka digasak maling. Diduga kedua pelaku telah mengikuti korban karena melihat HP milik korban yang diletakkan di box motor. Saya mau beli telur ke situ aja, kembali ke gudang telur. Ternyata ada yang ngikutin dari simpang tujuh itu balik. Saya mau menelponkan Antek berapa harganya sekian gitu kan. Pas dilihat HP-nya udah nggak ada lagi. Pikir jatuh di jalan, terus kami cari di jalan, nyatanya nggak ada. Gudang telur tuh udah ada rekaman CCTV. Melihat rekaman CCTV. Hilda dan Nursa telah melaporkan kasus pencurian ponsel mereka seharga total 6 juta rupiah ke polisi. Selain itu, mereka telah menyebarkan rekaman CCTV ke media sosial dan berharap pelaku dapat segera tertangkap. Nah, anak-anakku, dari berita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita harus hati-hati dalam menaruh barang berharga kita. Apalagi pada saat kita di luar rumah atau saat mengendara motor, maka taruhlah HP atau barang berharga kita di tempat yang aman. Jangan sampai teledor seperti 2 perempuan ini ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, karena keteledoran 2 perempuan ini, maka menjadi daya tarik para pencuri untuk mengambil barang tersebut. Nah, perbuatan mengambil barang hak orang lain secara sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaraimul hudud yang selanjutnya, yaitu mencuri. Poin-poin pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian mencuri. Kedua, pembuktian praktik pencurian. Ketiga, had mencuri. Keempat, nisab atau kadar barang yang dicuri. 5, pencuri yang dimaafkan. Keenam, hikmah had bagi pencuri.
Yang pertama kita bahas pengertian mencuri. Secara bahasa, mencuri artinya mengambil barang atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Menurut istilah syarak atau syariat Islam, mencuri artinya mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Atau pengertian lain, mencuri adalah orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Artinya mencuri itu harus mengambil harta dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Karena nanti akan ada macam yang lain, yaitu mengambil harta secara terang-terangan, dinamakan merampok. Selanjutnya ada 6 syarat mencuri yang dijatuhi hukuman had. Artinya seorang pencuri bisa dijatuhi hukuman had apabila memenuhi 6 syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Nah, masih ingat anak-anak apa artinya mukallaf? Ya, mukallaf adalah orang yang sudah dibebani kewajiban syariat Islam. Ada ciri-cirinya, yaitu beragama Islam, kemudian sudah balik, kemudian tidak gila atau waras. Nah, itu adalah ciri-ciri orang mukallaf. Syarat yang kedua adalah barang yang dicuri milik orang lain. Artinya bukan barang milik sendiri. Ya, kalau barang milik sendiri, ya tentu saja tidak dinamakan mencuri. Syarat yang ketiga yaitu pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Nah, seperti tadi, secara diam-diam dan korbannya tidak tahu bahwa barangnya telah dicuri. Karena nanti ada merampok yang korbannya tahu barangnya akan diambil, jadi mengambil barang secara terang-terangan. Syarat yang keempat adalah barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Artinya pelaku pencurian tidak punya hak sama sekali terhadap barang yang dicuri. Syarat yang keenam adalah barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab atau batas minimal harta yang dicuri yang boleh dijatuhi hukuman had. Artinya kalau tidak sampai 1 nisab, maka pelaku pencurian tidak bisa dijatuhi hukuman had, walaupun tetap saja dia harus dihukum. Selanjutnya, lalu bagaimana kita membuktikan seorang pelaku itu benar-benar telah melakukan pencurian? Pembuktian praktek pencurian. Dalam Islam ada 3 hal yang dapat menjadi bukti bahwa seseorang telah mencuri. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Yang ketiga, sumpah dari penuduh. Jika salah satu ini sudah ada, maka bisa menjadi bukti seseorang telah mencuri. Selanjutnya, had mencuri atau
bentuk hukuman bagi pelaku pencurian. Apa bentuknya? Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Di dalam hadis juga disebutkan yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri kali pertama, potonglah satu tangannya. Kemudian jika ia mencuri kali kedua, potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri kali ketiga, potonglah tangannya yang lain. Kemudian jika ia mencuri kali keempat, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka dari hadis tersebut, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri adalah sebagai berikut. A. Mencuri pertama kali, maka hadnya adalah potong tangan kanan. B. Mencuri kedua kali, artinya dia mengulangi lagi mencuri, maka potong kaki kiri. C. Mencuri ketiga kali, maka hadnya adalah potong tangan kiri. D. Mencuri keempat kali, maka hadnya adalah potong kaki kanan. Jika diulangi lagi mencuri kelima kali, maka mendapat ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Apa itu ta'zir? Ta'zir adalah hukuman sesuai kebijakan pengadilan atau hakim. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad adalah sebagai berikut. Hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua saja, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan potong kaki kiri untuk pencurian kedua. Sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya, hukumannya adalah ta'zir. Selanjutnya kita bahas nisab atau kadar barang yang dicuri. Artinya batas minimal harta yang dicuri sehingga boleh dijatuhi hukuman had atau potong tangan dan sebagainya seperti tadi. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sariq fi rub'i dinarin fasaidan. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan had potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Sedangkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dengan lafaz an Aisyah radhiyallahu anha hadathat hum 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
tuqta'ul yadu fi rub'i dinarin. Artinya bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tangan dipotong pada pencurian 1/4 dinar. Hadis riwayat Al-Bukhari. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, sehingga 1/4 dinar adalah 1,0625 gram emas. Harga dinar selalu berubah-ubah. Jika harga 1 gram emas adalah 500.000, maka nisab pencurian adalah 531.250 rupiah. Maka artinya apabila seseorang mencuri uang atau barang yang harganya minimal 531.250 rupiah, maka sudah boleh dijatuhi hukuman had atau potong tangan. Selanjutnya, pencuri yang dimaafkan. Lalu bagaimana apabila korban pencurian tersebut telah memaafkan pelaku pencurian? Para ulama bersepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba atau hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, hak tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Artinya, jika korban memaafkan sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan, maka terhapuslah hukuman had atau potong tangan. Akan tetapi jika sudah sampai masuk pengadilan, maka hukuman yang dijatuhkan adalah sesuai dari keputusan hakim, walaupun korban telah memaafkan. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'afawul hududa fima bainakum fama balagani min haddin faqad wajaba. Rawahun Nasa'i. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkanlah had selama masih berada di tanganmu. Adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah larangan dan had mencuri. Dari penjelasan ini tentang larangan mencuri dan tentang had atau bentuk hukuman atas pelaku pencurian, maka kita dapat mengambil hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, Pak Guru akan menyebutkan satu saja hikmah dari penjelasan ini, yaitu hikmahnya adalah mencuri dilarang dengan tujuan menjaga hak milik setiap orang, karena salah satu tujuan syariat adalah hifdzul mal. Tujuan syariat bahasa Arabnya maqasidus syariah. Nah, ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Maqasidus syariah, tujuan syariat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Maka larangan mencuri diterapkan dalam Islam. Lalu hikmah-hikmah yang lain apa?
Nah, ini menjadi tugas anak-anak hari ini. Silahkan ya tulis minimal 2 hikmah saja ya. Kemudian ya diketik, dikirim di chat WhatsApp grup ya. Pak Guru tunggu hari ini ya. Nah, demikian penjelasan materi pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.